Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lanjutkan materi, bisa dianggap materi terakhir untuk mata kuliah Matematika 1. Sebenarnya ada bab pengayaan, yakni koordinat kutub, tapi tidak sempat sepertinya waktunya karena kuliahnya juga online juga. Jadi tidak sempat untuk full materinya, seringkali nge-review. Jadi kita bahas yakni mengenai integral dan penerapannya. Namun kalau integral tak tentu sudah dibahas sebelumnya. Kali ini adalah di bagian penerapannya di video kali ini. Penerapannya didasari dari integral tertentu, di mana integral tertentu itu didasari dari integral tak tentu. Integral tertentu itu merupakan kesatuan yang mengkaitkan dengan konsep-konsep seperti luas, panjang, volume, dan yang lainnya. Jadi singkatnya, integral tertentu adalah integral dengan batasan, sehingga dia bukan menghasilkan suatu fungsi, tapi menghasilkan suatu nominal, suatu angka, suatu hasil tertentu sudah. Seperti itu, jadi bukan berbentuk persamaan lagi. Di sini dikenal dengan teori fundamental kalkulus 1. Jadi integralnya ada batasnya. Ini rumusnya integral dengan batas AB dari A ke B fx. Fx ini fungsi yang diintegralkan. Kemudian hasil integralnya itu adalah f besar. Jadi f besarnya itu x-nya diganti b, kemudian dikurangi fungsi yang diisi dengan a. Seperti itu. Itu integral tertentu. Kita langsung saja. Contoh. Jadi contoh integral 1 sampai 2 dari 3x² min 4x plus 8. Yang pertama kita integralkan dulu. Kita tulis lagi soalnya. Kemudian kita integralkan. Integral dari 3x² itu x pangkat 3. Min 4x itu 2x² plus 8 itu 8x. Dari 1 sampai 2 dari ini. Ini kan 1, 2. Ini 1, 2. Seperti itu. Ini dari mana? Kok bisa jadi seperti ini? Padahal asalnya ini. Nah, itu silahkan lihat video integral sebelumnya. Jadi di sini saya langsung saja karena fokusnya adalah bagaimana cara menerapkan teori fundamental kalkulus 1. Pertama. Nah, ini tinggal dimasukkan saja duanya dulu. Jadi ini semua x, ini kan ada x, diganti angka 2. Jadi seperti fungsi saja, masukkan angka 2-nya. Jadi tidak ada plus c. Kalau ada batasnya itu. Kan biasanya di sini ada plus c, seperti itu. Tidak ada. Jadi langsung dimasukkan saja x pangkat 3-nya, kemudian 2x kuadratnya diganti angka 2, ini 8x-nya, x-nya diganti 2. Terus dikurangi. X-nya diganti 1. Hitung saja secara matematik. Ini jadi 2 pangkat 3, 8. Min 2 kali 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Plus min 1. 2 kali 1 min 2 ya, min. Kemudian 8 kali 1, 8. Kemudian buka kurungannya. Hati-hati dengan minus ini. Kalau ini min 1, min plus 2. Min plus jadi min 8. Nah, ini dihitung sendiri-sendiri saja. 8 kurangi 8, 0 plus 16, bahkan 16. Min 1 kurangi 2 itu min 1 tambah 8, 7. 16 kurangi 7. Dapatnya 9. Sebagai tambahan informasi bahwa integral dengan batasan itu adalah nilainya selalu positif. Karena dia merepresentasikan suatu volume, suatu besaran fisis.
maka tidak ada nilai negatif di situ. Kalau ada nilai negatif, berarti ada yang salah. Ada yang salah dalam mengerjakannya, atau ada yang salah dalam pemberian batasannya, yang membuat soal maksudnya. Jadi pemberian batasannya keliru. Seperti itu. Maka sebenarnya fungsi gambar fungsi dalam menentukan integral tertentu itu sangat dibutuhkan. Jadi seperti ini tidak langsung dihitung seharusnya ya. Jadi kita cek dulu gambarnya ini. 3x kuadrat min 4x plus 8 itu kita cek gambarnya. Seperti itu. Tapi ini kan masih belum masuk penerapan luas. Hanya cara menghitungnya saja, caranya begini. Dan ini pasti selalu positif. Kalau tidak positif berarti kebalik saja. Tinggal dimutlakan, nanti ketemunya jadi positif. Seperti itu. Nah, itu syarat utamanya. Hasil integral. Gampang cara ngeceknya. Kalau negatif berarti ada yang salah. Oke. Kita lanjutkan ke penerapan yang sebenarnya. Kalau ini teorinya, ya ini teori aplikasinya. Jadi dengan batasan caranya seperti ini tadi. Baru kita gunakan integral tadi dengan konsep penerapan penggunaannya. Jadi yang pertama menentukan luas. Jadi banyak sebenarnya, ada menentukan luas, menentukan volume, menentukan panjang busur, dan menentukan luas permukaan benda. Namun di sini, di video ini, saya cukup membahas mengenai luasan dan volume saja. Itu pun yang volume hanya saya jelaskan yang satu metode saja, karena ada dua metode. Oke, menentukan luas. Yang menentukan luas ada 3 jenis. Menentukan luas di atas sumbu X, menentukan luas di bawah sumbu X, kemudian menentukan luas antar dua kurva. Seperti itu. Nah, ini sederhana saja, bisa langsung diperhatikan. Jadi ada fungsi dengan gambar seperti ini. Kemudian ada batas, ya. Maka ketika diberi batas di sini, sumbu X ini otomatis. Ini kan batasnya ada 3, ada 4 lah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, kanan, kiri ya di situ ya, kanan di sini. Seperti itu. Jadi ada yang diarsir di sini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Sumbu X sendiri. Sumbu X ini jarang ditulis di soal. Jadi kalau 3 ini, nah sumbu X-nya otomatis. Seperti itu. Cara menghitungnya sama seperti contoh sebelumnya tadi. Kita langsung contoh ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx 9 min x kuadrat. Di batasnya x sama dengan 0, x sama dengan 2, dan sumbu x. Jadi di sini saya sampaikan sumbu x-nya biar agak tegas sedikit lah. Jadi yang pertama itu adalah gambarnya. Karena kita harus pastikan kalau gambarnya itu di atas sumbu X. Kalau di atas sumbu X, rumusnya ini. Ini di atas sumbu X. Tidak harus di kanannya sumbu Y. Yang penting di atas sumbu X. Nah ini, ketika digambar, ini gambarnya 9 min X kuadrat. 9 min X kuadrat, kemudian X sama dengan 0 ini. Jadi X sama dengan 0 yang ini ya 9 X kuadrat. Ini X sama dengan 0 itu yang ini. Kemudian X sama dengan 2 ini. Kemudian X, sumbu X-nya ini. Nah, berarti yang dihitung yang ini. Oke, langsung kita selesaikan hitung saja. Jadi yang jadi batasan adalah 0 sama 2-nya berdasarkan gambar ini. Nih. Ini kan batasannya A, B, dari kiri ke kanan. Nih, kita tinggal masukkan saja. Kemudian kita hitung 9 min X kuadratnya, dapatnya 9X min sepertiga X pangkat 3. Masukkan angka 2-nya. Ini ada X, ini ada X, diganti angka 2. Setelah itu ketemunya 18 minus 8 per 3. Kita samakan penyebutnya. 18 kali 3 itu 54. Berarti 54 min 18 per 3.
Ketemunya 46/3 satuan luas. Jadi diberi satuan luas, satuannya kita nggak tahu berapa. Karena nanti tergantung sumbu X, sumbu Y-nya, sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya menggunakan satuan apa, cm atau meter atau kilometer, terserah. Karena ini tidak diberikan satuan, karena bukan bab fisika ya, itu materinya matematik. Jadi langsung aja ditulis satuan luas, seperti itu. Dapatnya 46/3. Boleh disederhanakan lagi, boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk desimal, bebas. Tapi kalau untuk matematik, saya harap cukup pecahan sajalah, nggak apa-apa. Seperti itu untuk contoh menghitung luas di atas sumbu X. Selanjutnya di bawah sumbu X. Sama, hanya di bawah saja, batasannya tetap AB. Bedanya ada minusnya. Rumusnya sama. Dari kiri ke kanan batasnya. Hanya ada minusnya. Kalau tidak mau dipakai minusnya, bisa dibalik. Jadi tulisnya begini. L sama dengan integral, ini B, ini A, Fx dx. Jadi minnya hilang. Jadi sifat integral begitu. Min bisa hilang di sini kalau batasnya dibalik dari B ke A. Kalau di bawahnya sumbu X dari B ke A, dari kanan ke kiri seperti dibalik. Atau boleh begini saja tapi depannya kasih minus. Seperti itu. Terus misalkan seandainya di bawah dan kita tidak menggambar, kita hitung aja dengan rumus normal biasa. Apa yang terjadi? Hasilnya negatif. Berarti batasnya terbalik, begitu. Jadi kalau gambar dia di bawah. Jadi bukan salah hitung-hitungannya, tapi salah konsepnya. Salah pemahamannya, seperti itu. Angkanya tidak salah, hanya ada minusnya saja, tinggal hilangkan minusnya sudah benar. Tapi tetap aja itu metode yang digunakan salah, walaupun yang dihitung tidak salah. Contoh sama, hanya di sini saya putar balik saja. Kalau tadi 9 min X kuadrat, ini jadi X kuadrat min 9. Jadi kalau digambar seperti ini, dibalik saja. Tadi kalau di atas, ini di bawah. Maka tinggal kita kasih minus saja. Harusnya hasilnya sama, 46/3 kalau nggak salah. Ini minusnya, ini minusnya dimasukkan. Ini kan jadi ke sini min, ini jadi ke sini plus 9. Nah, ini sudah sama persis. Tinggal dihitung, dapatnya 46/3 satuan luas. Sama, karena memang luasan yang dihitung sama. Hanya yang membedakan apa? Satunya ke bawah, satunya ke atas. Tapi sama. Begitu. Jadi seandainya pun ada minusnya nanti ya kebalik saja. Ya. Oke, itu untuk cara menghitung integral luasan. Jadi teknik-teknik integral itu kalau menghitung luasan biasanya kalau hanya luasan-luasan sederhana tidak banyak digunakan. Jadi kayak permisalan, metode substitusi, kemudian metode apa satunya itu lupa. Parsial, integral parsial, kemudian trigonometri itu jarang-jarang digunakan kecuali bertemu dengan luasan-luasan yang agak kompleks bentuknya, yang persamaannya itu ada trigonometrinya atau persamaannya polinomial. Nah, itu penting dipahami lah untuk teknik-teknik integral itu. Kalau yang di sini gambar-gambar yang saya contohkan sederhana, jadi integralnya hanya integral biasa saja. Jadi kemungkinan soal IAS-nya juga agak kompleks amat lah. Seperti itu. Nanti kisi-kisinya di belakang. Lanjut dulu. Contoh yang lain. Ini kan contoh di sini. Nah, ini contoh gabungan sekarang. Jadi luas daerahnya dibatasi oleh X pangkat 3 min X kuadrat min 2X. Dan sumbu X batasnya. Seperti itu. Jadi, kurva dan sumbu X saja. Beda dengan yang ini kan ada X sama X. X0, X2. Kan gampang saja. Ini ada 0-nya, ini ada 2-nya. Karena sudah diberitahu. Bagaimana kalau modelnya seperti ini? Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh
fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat min 2x dan sumbu x. Batasnya tidak ada. Maka untuk mencari batasnya kita harus mencari titik potong antara fx dengan sumbu x. Titik potongnya itu yang akan jadi batasan. Jadi tentukan titik potong pada sumbu x sebagai acuan batas dari perhitungan. Karena memang di soal tidak disediakan batasnya. Beda halnya seperti yang tadi. Kalau tadi kan ada x sama dengan 0, x sama dengan 2. Gampang saya tinggal eksekusi menggunakan rumusnya. Ini kita perlu mencari batasnya dulu. Maka caranya sama dengan 0. Karena sumbu x itu kan y sama dengan 0. Kalau fx sama dengan x pangkat 3 sama dengan x kuadrat min x kuadrat min 2x, itu kan y sama dengan x pangkat 3 begini-gini. Cara mencari titik potong dua fungsi itu jadikan y sama dengan y. Y sama dengan y, maka x pangkat 3 min x kuadrat min 2x sama dengan 0. Ini yang 0. Ini yang depannya. Y1, ini Y2-nya. Y1 sama dengan Y2. Cara titik potongnya begitu. Tinggal kita faktorkan. Keluarkan X-nya. Faktorkan lagi isinya. Maka kita ketemu X sama dengan 0 untuk ini. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Berarti kita punya 3 batasan. Padahal untuk menghitung yang butuh 2 saja. Maka di sini letak fungsi gambar. Jadi dalam menghitung luasan daerah, walaupun tidak diminta gambarnya, digambar. Bagaimana cara menggambarnya? Di bab-bab sebelumnya sudah diceritakan. Di bab fungsi, kalian diajarkan cara menggambar. Kemudian di bab sebelumnya ini, di bab apa itu? Turunan atau diferensial juga diajarkan menggambar. Nah, di sini saya langsung sediakan gambarnya saja. Jadi kemudian sketsa sesuai dengan teknik pembuatan grafik pada bahasan penerapan diferensial sebelumnya ya. Dan dihasilkan sebagai berikut, ini gambarnya. Nah, ini ya, x min 1 ini. Kemudian x0 0. Kemudian 2. Nih. Ya, gitu. Berarti ada 2 luasan. Ada L1 di atasnya sumbu X, ada L2 di bawahnya sumbu X. Jangan kita langsung hitung-hitung aja. Jadi bisa. Nah, L1 kita masukkan. Kita tinggal hitung saja, sama seperti biasa, integral biasa. Masukkan dari dari min 1 ke 0 ini. Masukkan angkanya, ketemu 5/12. Nah, yang begini ini tidak saya detail jelaskan ya. Saya rasa caranya yang penting kalian paham, tinggal matematiknya saja. Selanjutnya L2 minus ya, ada minusnya. Karena di bawah. Seperti itu. Kemudian masukkan aja. Minusnya ini dibiarkan. Ya, boleh dimasukkan dulu ke persamaan, boleh dibiarkan. Saran saya kalau begini dibiarkan aja, kan tinggal ikut ini. Tinggal batasnya jadi ganti, ininya diganti. Nanti dihitung, jangan lupa minnya dipasang di luar kurungannya. Kemudian ketemunya min 8. Nah, ini kan dapatnya negatif kan? Karena dia posisinya di bawah. Nah, ini kan ada minusnya. Min jadi 8/3. Satuan luas ini 5/12. Tinggal dijumlah saja luas totalnya. Nih. Ketemunya 37/12. Satuan luas. Seperti itu. Ini kalau kalian ketemu dengan fungsi yang tidak diberi batasan. Maka dicari titik potongnya dulu. Kemudian digambar, dipastikan apakah gambarnya sudah bisa dihitung langsung, apakah sudah di atasnya sumbu X atau di bawahnya sumbu X atau malah 2.
seperti ini. Maka dihitung 2 kali, kemudian dijumlahkan. Gitu, oke. Selanjutnya yang ketiga, antar dua kurva atau dua grafik. Jadi seperti ini. Yang dihitung adalah atas kurangi bawah. Karena kan kalau atas ini kena semua begini, fx-nya, kemudian gx-nya kan di sini misal. Nah, berarti yang mau kita hitung kan ini saja. Jadi fx dikurangi gx. Seperti itu, tinggal dikurangi aja. Atas kurangi bawah. Atasnya siapa? Atasnya batas. Batasnya kan sumbu x. Berarti di atasnya sumbu x. Mana yang paling atas dikurangi di bawahnya. Begitu. Kecuali kalau kurvanya begini. Nah, satunya di sini, satunya di sini. Batasnya begini. Nah, jangan dikurangi yang ini. Ini luas 1, ini luas 2. Seperti itu. Ini L1, ini L2. Karena tidak dibatasi oleh dua kurva, tapi dibatasi satu kurva sumbu x. Satu kurva sumbu x. Beda cerita. Nah, seperti ini dibatasi oleh dua kurva atau dua grafik. Caranya sama, hanya dikurangi saja fungsinya. Contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x plus 3, g sama dengan x kuadrat. Nah, ini ada batasnya x0 dan x sama dengan 1. Ini x kuadrat sama x plus 3. Langkah pertama, seperti biasa kita gambarkan. Gambarnya x kuadrat begini, gambarnya x plus 3 begini. Batasnya 0, 1. Berarti yang lurus kurangi yang lengkung. Berarti ini lurus ya. X plus 3 dikurangi x kuadrat. Batasnya 0 dan 1. Oke. Tulis saja. 0, 1. X plus 3 minus x kuadrat. Lengkap. Hitung aja. Integralnya x ya, setengah x kuadrat, 3x min x pangkat 3 min x kuadrat min sepertiga x pangkat 3. 0, 1. Gitu. Udah, tinggal masukkan saja, ketemu 19/6. Satuan luas. Sama. Kalau dari sini ke sini ini, saya nggak begitu detail membahas memang. Karena matematik lah. Hitung-hitungan saja. Oke. Lanjut. Contoh yang lain, tapi tidak dengan batasan. Nah, ini kan ada batasnya. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Yang ini tidak ada batasnya, maka caranya adalah titik potong. Titik potongnya siapa? Titik potongnya fx dan gx. Seperti itu. Saya mohon maaf ya kalau ada bunyi-bunyi keran air sama bunyi bak cucian di belakang. Oke, cara titik potongnya adalah sama dengankan aja. Fx sama dengan gx. Seperti itu. Nah, ini x plus 2 sama dengan x kuadrat. Tinggal di sama dengankan aja, pindah ruas. Ini jadi min, kemudian difaktorkan. Setelah difaktorkan, kemudian kita sama dengankan, nah, dapat batasan. X sama dengan x min 2 sama dengan 2, x plus 1 sama dengan min 1. Ini batasnya. Untuk meyakinkan digambar. Nah, ini. Min 1. Atasnya. 2. Berarti ada dua kurva, berarti atas kurangi bawah. Hitung saja. Min 1 ke 2. Integralnya kita hitung dengan teknik-teknik integral yang ada atau integral biasa sudah ini. Masukkan angkanya, ketemu 9/2 satuan luas. Begitu untuk contoh 5. 6.4.5. Selanjutnya.
penentuan volume benda putar. Penerapan terakhir yang dibahas pada video ini. Jadi sebenarnya aplikasinya banyak, tapi yang dibahas hanya ini saja. Jadi volume, asalnya ceritanya begini, ini ya, tidak saya jelaskan aja, kita langsung aja ke rumus sama cara menggunakan rumusnya. Jadi kalau yang tadi ini sebenarnya konsepnya luasan yang diputar. Begitu. Jadi ada luas, kemudian diputar luasnya. Makanya disebut dengan volume benda putar. Jadi sesuatu luasan yang diputar jadi volume. Ini kalau diputar kan jadi volume, jadi tabung. Ada pi-nya di depan, perbedaannya, kemudian fungsinya dikuadratkan. Jadi kalau tadi kan integral AB Fx dx. Nah, di sini kalau volume pi, integral AB Fx kuadrat dx. Begitu. Ada pi-nya, ada kuadratnya. Itu saja. Nah, metode di depan ini yang saya bahas ini, itu disebut dengan metode cakram. Ya. Ada nama lain dari metode cincin namanya. Letak perbedaannya adalah sebenarnya pada putarnya. Kalau metode cakram itu, batas yang digunakan adalah sumbu putar itu sendiri. Kalau sumbu putarnya X, maka dia dengan batasan A dan B diputar di sumbu X seperti itu. Tapi ada yang diputar di sini, tapi batasnya A dan B. Jadi batasnya itu miliknya X. A dan B itu kan di sumbu X. Tapi diputar di sumbu Y itu dengan metode cincin silinder. Itu tidak saya jelaskan. Ya. Karena cukup kalian paham ini dulu lah. Biar evaluasinya tidak begitu susah. Oke, kita contohkan dulu. Nih. Jadi ciri-cirinya ini ya. Batang potong yang dipilih tegak lurus dengan sumbu putar. Ini lah maksudnya. Batasnya ini. Ini tegak lurus dengan sumbu putarnya ini. Ini kan tegak lurus. Tapi kalau batasnya di sini, kemudian muternya di sini, sejajar. Itu metode cincin silinder. Oke, kita fokus ke metode cakram. Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X. 0 sampai 2. Nah, ini batasnya sudah ada ini. 0, 2. Kalau volume benda putar itu lebih sering diberitahu batasnya itu. Karena dia suatu bentuk biasanya. Namun tetap digambar. Diputar di sumbu X. Maka batasnya sumbu X. Nah, ini video ini hanya terbatas membahas yang diputar di sumbu X ya. Tidak dibahas juga yang diputar di sumbu Y. Jadi nanti evaluasinya di sumbu X saja. Penyelesaiannya digambar dulu. Kemudian batasnya 0 sampai 2, ini 0. Ini 2. Sumbu X. Maka ini ini luasannya yang diputar. Jadi nanti ke bawah begini, bentuknya kayak apa namanya? Kayak atasnya meja yang meja yang modern sekarang itu. Seperti itu. Hanya di sini perlu ada kakinya. Ya, seperti itu ya. Itu luasnya. Nanti ini mau kita hitung luasnya, volumenya yang mau kita hitung. Jadi kayak bawahnya cangkir lah. Ini kan kalau dilanjutkan ke sini, ini kan jadi apa namanya? Jadi gelasnya. Gitu, jadi gelas. Oke, kita bahas. Pi F kuadrat. Nah, ini hilang kuadratnya ini. Salah ini berarti ya. Oke, berarti saya harus nulis di sini. Nah, ini salah. Nah, ini kan harusnya dikuadratkan. Dikuadratkan. Gitu. Jadi ini tulisnya di sini V sama dengan Pi integral
0, 2, X pangkat 4. dx. Seperti itu. Pi integral X pangkat 4 itu 1/5 X pangkat 5. Batasnya 0, 2. Gitu. Tinggal dihitung aja. Ini pi per 5. Ya. 2 pangkat 5. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Berarti 2 pangkat 5 ini kan X pangkat 5, 32. Jadi kalau kita tulis itu adalah 32 per 5 pi. Satuan luas. Ini jawaban sebenarnya. Ini salah. Ya, karena tidak ada kuadratnya. Oke, hati-hati di sini. Ya. Jadi ini salah. Jadi ini kan menghitung luasan saja ketemu pi-nya. Gitu. Seperti itu, jangan ditiru yang ini yang benar. Sengaja saya tunjukkan yang salah agar kalian lebih hati-hati, karena biasanya letak kesalahan dari beberapa teman-teman mahasiswa itu adalah di sini, lupa mengkuadratkan. Pi-nya dikasih ini, karena ada kuadratnya, kuadrat sudah, begitu. Padahal itu harus dikuadratkan lagi, begitu. Hati-hati di sini, ya. Oke, ini tidak ada contohnya, tidak saya beri contoh ya. Ini ciri-cirinya ini. Batasnya AB tapi putarnya di sumbu X. Nah, rumusnya unik karena dari ininya ada X-nya. Nah, ini caranya mencari, ada lagi tidak tiba-tiba keluar X ini sebenarnya. Seperti itu, tidak saya jelaskan. Habis. Oke. Sekarang giliran kisi-kisi evaluasinya. Evaluasi 4 ya. Jadi evaluasi 4 itu EAS. Ya. Kisi-kisinya adalah bab integral. Jadi yang dievaluasikan adalah bab integral. Seperti itu. Kena semua di integral itu. Fungsi ada di sana. Turunan ada di sana. Kemudian gambar juga ada. Seperti itu. Maka ini mewakili semua bab sebelumnya. Ya, integral ini. Soalnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Yang nomor 1 ada AB. Yang nomor 2 juga ada AB. Jadi soalnya jadi 4 namanya. Yang ini materi integral tak tentu dengan teknik-teknik integralnya ada 2. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada luas, ada volume. Seperti itu. Soalnya ada 4. Soal akan diberikan pada hari Kamis. Tanggal berapa itu hari Kamis itu? Tanggal 14 kalau nggak salah ya. Tanggal 14 Kamis malam. Termasuk kelas yang di hari lain, maka juga ujiannya hari Kamis. Kapan soal diberikan? Jam 8 malam. Jam 8 malam diberikan. Dan kapan balik lagi? Jam 10. Jam 10 sudah masuk ke siakat. Atau untuk jaga-jaga di elitak juga. Jadi 2, tapi yang wajib di siakatnya. Jadi kalau di siakat gagal-gagal terus, di elitak aja. Seperti itu. Karena saya cek keduanya. Atau kalau kalian
gagal di zakat, silakan konfirmasi. Kalau gagal, kemudian saya kirim di Elitak, Pak, seperti itu. Sebelum jam 10 malam, hari Kamis. Itu kisi-kisi IAS-nya. Format penamaan filenya sama seperti biasa ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan mengenai IAS-nya atau mengenai materinya, silahkan komunikasikan via grup WA, via grup kelas grup di WA. Dikomunikasikan, saya tunggu paling lambat konfirmasi mengenai pertanyaan-pertanyaan ujian itu hari Senin. Hari Selasa lah, tidak apa-apa. Hari Selasa, hari Rabu itu sudah tidak menerima pertanyaan. Hari Kamis soal saya berikan jam 8 malam, kemudian silakan dikerjakan dan jawaban diupload sebelum jam 10 malam. Pengerjaannya 2 jam. Ini tidak banyak setahu saya. Gitu, oke. Saya tunggu konfirmasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menambah pemahaman mengenai integral, yakni lebih tepatnya integral tak tentu dan penerapannya, di mana penerapannya hanya yang di video ini dibahas hanya luas dan volume saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.